Film ini berkisah tentang seorang wanita lugu dan polos yang tertipu oleh mantan pacarnya yang playboy. Hingga suatu hari, dia hampir tertipu lagi oleh seorang pria. Tapi dia akhirnya mengajak penipu tersebut untuk menipu mantan pacarnya. Hai semua, buat kalian yang udah menonton dan mengaktifkan tombol subscribe, Mimin ucapkan terima kasih ya. Selamat menonton. Di awal film terlihat seorang wanita yang bernama Ina sedang membuat konten YouTube tentang kehidupannya sehari-hari, di mana Ina hanya bekerja di sebuah kantor pinjaman dan mempunyai banyak hutang. Sehingga untuk menghemat, Ina mengakalinya dengan menyetrika baju di kantor dan hanya makan pisang yang diurutkan sesuai tingkat kematangannya. Di dalam kontennya, Ina bahkan memberitahu nomor rekening serta nomor HP-nya jika ada yang mau endorse. Pagi itu sebelum berangkat kerja, Ina melihat semua bon hutang-hutangnya. Setibanya di kantor, Ina melayani nasabah yang menunggak yang tak lain adalah mantan gurunya yang mengajar bahasa Cina. Kita sebut saja namanya Liu. Liu mencoba memelas agar Ina merasa kasihan, tapi Ina memberitahu kalau Pajero-nya akan segera disita akhir bulan ini. Saat Ina menerima telepon, kesempatan itu pun dipakai Liu untuk kabur. Ternyata penelpon itu mengaku dari Dinas Pendapatan dan memberitahu kalau Ina mendapatkan sumbangan dari YouTube sebesar 55.000 baht. Ina yang terkejut pun memastikan nomor yang menelponnya sesuai dengan nomor Dinas Pendapatan. Pria yang menelpon tersebut bernama Tewa dan ingin menipunya setelah melihat postingan Ina. Tewa lalu mengirimkan 500 baht dan beralasan kalau hanya bisa mengirim 10% terlebih dahulu agar tidak kena potongan pajak. Dan menjelaskan kalau Ina harus mengirim 5.500 baht ke rekening mereka agar sistem bisa mengembalikannya. Ina yang senang pun langsung ingin mentransfer, tapi kebetulan paket internetnya habis. Agar Ina lebih percaya, Tewa sengaja merekam suara saat di Dinas Pendapatan. Sehingga Ina buru-buru pergi ke ATM dan langsung mengetik nominal yang diminta Tewa. Tapi tiba-tiba, Ina tersadar kalau pemilik rekening tersebut milik pribadi dan bukan Dinas Pendapatan. Tidak kehabisan akal, Tewa mengatakan kalau mereka pakai nama petugas untuk menghindari audit. Tapi Ina sadar kalau itu pasti penipuan dan langsung merekam pembicaraan tersebut. Ina lalu mengulur waktu sembari mengecek siapa pemilik rekening tersebut. Setelah melihat foto Tewa, Ina mengancam akan mengunggah rekaman tersebut di channelnya. Karena takut, Tewa akhirnya menghubungi Ina kembali dan berjanji akan membantu membayar hutang-hutangnya 2 bulan. Dengan syarat harus menghapus rekaman tersebut. Ina yang punya rencana balas dendam pada mantan pacarnya pun mengajak Tewa untuk janjian bertemu. Keesokan harinya, saat bertemu Ina tidak mau kalau harus berbicara di dalam mobil. Ina yang curiga pada Tewa meminta untuk mengangkat bajunya karena khawatir Tewa membawa senjata. Lalu meminta Tewa untuk menagih hutang mantannya, tapi berbohong dengan mengatakan kalau yang berhutang itu temannya. Tewa yang tahu kalau Ina berbohong, memintanya untuk berkata jujur. Ina pun menceritakan kalau awalnya dia berkenalan dengan seorang mahasiswa bernama Pet lewat aplikasi kencan. Karena Pet ada masalah, Ina pun meminjamkan uangnya. Tapi saat Pet hendak membayar hutangnya, dia berhasil membuat Ina jatuh cinta dengan senyuman serta rayuan mautnya. Sampai suatu hari, Pet lulus tapi berpura-pura tidak bisa mengambil ijazahnya dengan alasan belum membayar uang kuliah sebesar 500.000 baht. Ina yang merasa kasihan pun menawarkan diri untuk meminjam uang tersebut dari bank dengan jaminan surat tanah ibunya. Ketika suatu hari, saat Ina ingin menagih utang tersebut, Pet malah memutuskannya. Polisi tidak bisa menangkap Pet sebab Ina memberikannya secara sukarela dan tidak ada perjanjian hitam di atas putih. Ina lalu mengajak Tewa untuk melihat tempat kerja Pet dan memberitahu kalau pemiliknya juga seorang wanita yang berhasil diporoti Pet. Pemiliknya tergoda dengan rayuan Pet hingga akhirnya mengangkatnya menjadi manajer tur di kantor tersebut. Ina buru-buru masuk ke dalam mobil setelah melihat Pet keluar. Ternyata
Tewa dapat membaca apa yang dikatakan seseorang dengan melihat gerak bibirnya. Tewa pun akhirnya setuju untuk membantu, tapi Ina harus menunjukkan kalau dia benar-benar sudah menghapus rekaman tersebut. Tewa lalu memberitahu Ina kalau dia tadi membaca apa yang dikatakan oleh Pat pada pemilik tur tersebut. Ina yang tidak percaya pun keluar untuk mengetesnya. Dan terkejut karena semuanya benar. Tewa akhirnya mengantarkan Ina pulang. Keesokan harinya, mereka kembali bertemu. Tewa pun memberitahu rencana apa yang akan mereka lakukan. Pertama-tama, mereka mencetak kartu nama lalu pergi membuat baju untuk menyamar sebagai agen travel perjalanan. Mereka pun menuju ke sebuah hotel untuk menemui manajer hotel tersebut yang bernama Sam. Sam pun menjelaskan jenis-jenis kamar di hotel tersebut, tapi setiap Sam berbicara, selalu hujan lokal, bahkan muncrat ke dalam kopi dan juga tangan Tewa. Yang membuat Tewa dan Ina merasa jijik, sehingga berpura-pura tidak minum kopi. Karena tidak ingin berlama-lama, Tewa pun langsung meminta list harga kamar tersebut. Ina yang tidak membawa tisu, malah mengelap ludah di tangan Tewa dengan spons bedaknya, dan tanpa sadar, menepuk spons tersebut ke wajahnya. Melihat mejanya, Sam malah menduga itu air ASI yang bocor. Tewa lalu bertanya apa Sam mengenal Pat. Sam yang selalu diservis Pat pun menceritakan kalau Pat sering memberinya liburan gratis, sehingga kesempatan itu digunakan Tewa dengan memberikannya tiket gratis ke Rusia selama 6 hari. Bahkan Tewa langsung memberi 2 tiket agar Sam dan pacarnya pergi bersama. Saat di luar, Tewa mengatakan kalau mereka harus berinvestasi karena tujuannya saat Sam pergi berlibur, Tewa berencana untuk menyamar sebagai sekretaris Sam. Tewa mengatakan kalau mereka akan mendapat 3 juta dari Pat dan membutuhkan 2 orang lagi. Tewa lalu menjelaskan pembagian uang 3 juta tersebut kalau berhasil. Tapi Ina merasa kalau pembagian tersebut tidak adil, sehingga mereka kembali ribut dan Ina mengatakan kalau dia tidak jadi menghapus rekaman Tewa saat itu. Tapi ternyata saat Ina tertidur, Tewa sudah menghapus rekaman tersebut. Ina tidak sampai hati jika harus menipu Pat sebanyak itu. Tapi Tewa mengatakan agar Pat jera dan tidak ada korban lainnya. Akhirnya, mereka kembali melanjutkan misi tersebut. Dan Ina menyarankan Liu untuk menjadi peran ketiga. Karena kasihan Liu punya banyak hutang sampai tidak ada yang mau dekat dengannya. Karena takut dihutangi. Tewa pun senang karena Liu sesuai dengan yang diinginkannya. Karena Pat suka menipu wanita, Tewa berencana untuk mengubah Liu menjadi wanita kaya agar menarik perhatian Pat. Pertama, Tewa mencoba mengirim email pada Pat dan mengaku sebagai orang dari perusahaan bir di Tiongkok yang akan menggunakan jasa tour mereka. Pat yang tertarik pun langsung menyetujuinya. Setelah memastikan Sam berangkat, Tewa mengatakan kalau mereka punya waktu 6 hari sebelum Sam kembali. Tewa pun mengatur pertemuan Liu dengan Pat. Melihat penampilan Liu, Pat merasa mendapatkan mangsa baru. Sementara Tewa dan Ina memperhatikan dari jauh. Pat memulai aksinya dengan berpura-pura perhatian pada Liu. Agar terlihat profesional, Tewa pun menghubungi Liu. Dan Liu berpura-pura sedang bertransaksi bisnis yang membuat Pat tambah yakin bahkan langsung memuji Liu. Aksi mereka hampir terbongkar ketika tanpa sengaja pimpinan perusahaan bir yang sebenarnya tersandung kaki Liu. Pria itu marah yang membuat Liu jadi bingung. Pat yang tidak tahu malah meminta pria tersebut untuk meminta maaf pada Liu karena yang Pat tahu kalau Liu pimpinan bir sebenarnya. Melihat gerak bibir Pat, Tewa tahu ada yang tidak beres. Sehingga Tewa mencoba untuk menghubungi Liu, tapi Liu tidak mendengar. Karena tidak ingin misinya gagal, Tewa mencoba untuk mendekat. Tapi tiba-tiba, Liu berhasil membuat pria tersebut ketakutan dengan menyamar sebagai pimpinan dari kantor pusat. Mereka pun kembali melanjutkan pembahasan mengenai pemesanan kamar hotel. Pat lalu memberi pilihan hotel mana yang akan mereka sewa.
Agar sesuai rencana, Liu pun memilih Hotel Sam. Liu lalu berpura-pura meminjam HP Pat dengan alasan ingin menghitung kurs pembayaran yang akan diterimanya. Ina lalu memainkan perannya untuk mengalihkan Pat. Sehingga saat melihat Ina, Pat terkejut dan langsung mendatanginya. Kesempatan itu digunakan Tewa untuk mengganti nomor HP Sam menjadi nomornya. Tewa pun berusaha untuk mencari siapa nama Sam di HP Pat. Sementara Pat berbicara dengan Ina yang berpura-pura dipukul pacarnya. Tiba-tiba sandiwara Ina terbongkar yang membuat Pat marah dan langsung pergi. Ina mencoba menahan Pat karena Tewa masih belum berhasil menemukan siapa nama Sam di HP tersebut. Bahkan HP-nya tiba-tiba terkunci. Tewa yang hampir menyerah pun tanpa sengaja melihat pola di HP tersebut dari bekas di layarnya. Tapi saat Tewa sedang mengganti nomor Sam, Ina ditahan oleh security, sehingga Pat kembali ke kursinya dan menanyakan HP-nya yang masih di tangan Tewa. Sehingga Tewa memberi kode pada Ina yang membuatnya langsung mendatangi Tewa. Kesempatan itu pun dipakai Tewa untuk menyerahkan HP tersebut pada Liu. Pat yang tidak tahu nomor Sam sudah berubah langsung menghubungi nomor tersebut. Tewa sengaja tidak mengangkatnya, tapi mengirim pesan yang memberitahu seolah-olah kalau dia sedang ke Rusia dan tim penjualan yang akan menghubunginya. Pat mulai melancarkan aksinya dengan mengatakan kalau dia ingin lebih dekat pada Liu dan meminta izin untuk menghubunginya nanti malam. Benar saja, malam itu Pat mulai mengirim pesan-pesan menggoda pada Liu. Ina yang mengetahui itu pun membalas dengan mengirim tanda hati. Ibu Ina pun menghubunginya dan bertanya apa Pat membayar hutang tersebut, karena tidak ingin tanahnya disita. Ina pun berbohong dengan mengatakan kalau Pat pasti akan membayarnya. Tewa yang tidur di mobil pun mengetahui dari gerak bibir Ina. Saat pergi makan, Ina pun menanyakan apakah Tewa membaca perkataannya tadi, dan bertanya di mana Tewa belajar membaca bibir. Mendengar Tewa mengatakan di penjara, Ina tidak percaya sambil berkata, "Aku tahu kau berbohong." Saat pulang, Ina juga membuat konten di mobil Tewa. Keesokan harinya, saat mengetik nominal pemesanan kamar, Ina terkejut karena Tewa merubah biaya dari 3 juta menjadi 3,6 juta. Tewa pun memberitahu kalau mereka harus membuat lebih karena pasti akan ada tawar-menawar. Mereka lalu menunggu pemeran keempat, yang bernama John. Pria inilah yang akan berpura-pura menjadi sekretaris Sam. John pun menginap di hotel tersebut dan menumpang mobil hotel yang ingin ke bandara. Saat melihat total biaya untuk 30 kamar 3,6 juta, Pat pun menawarnya menjadi 2,7. Tapi John tidak setuju dan hanya mengurangi 100.000. Lalu berpura-pura hendak pergi dengan harapan Pat akan memanggilnya. Karena Pat tidak juga memanggil, John pun berbalik dan mengatakan akan berkonsultasi dengan pimpinannya terlebih dahulu. John lalu berpura-pura menelpon yang nyatanya dia hanya bernyanyi. Setelah menunggu, akhirnya John masuk dan memberitahu kalau pimpinannya setuju 3,3 juta. Tapi jika membayar cash, maka akan diberi diskon lagi menjadi 3 juta, yang disetujui oleh Pat. Malam hari, mereka pun berkumpul untuk mulai menjebak Pat. Liu lalu menghubungi Pat dan meminta untuk mendahulukan pembayaran hotel tersebut dengan alasan kalau kantornya sedang libur tahun baru. Tapi Pat ternyata tidak mau untuk mendahulukannya dan bersedia menunggu sampai selesai tahun baru. Tewa pun menuliskan jawaban yang harus dikatakan Liu. Tapi karena menggunakan papan tulis tempat semayam, Liu malah salah membaca. Pat yang tidak sadar pun akhirnya maklum. Liu pun berpura-pura khawatir kalau tidak dibayar nanti kamarnya akan di-cancel oleh pihak hotel. Tapi Pat mengatakan kalau ada banyak hotel lainnya yang membuat Liu kesal dan langsung mematikan HP tersebut. Tewa yang tidak kehabisan akal pun menulis apa yang harus dikatakan Liu. Jadi rencananya Tewa akan menggadaikan mobilnya 1 juta dan uangnya akan dipakai
untuk panjar hotel agar Pat percaya. Liu pun kembali menelpon Pat dan beralasan kalau uang itu dana pribadinya yang tersisa karena dia baru membeli mobil sport, dan berjanji akan membayar Pat 2 juta setelah tahun baru. Dan kali ini, Pat pun akhirnya setuju. Tewa akhirnya menggadaikan mobilnya, lalu menyimpan uangnya ke bank dalam bentuk cek. Liu pun menghubungi Pat dan mengirim bukti cek tersebut, serta memintanya untuk datang mengambil ceknya di bandara dengan alasan baru pulang dari luar negeri. Sementara waktu mereka tinggal 3 hari, karena Sam akan kembali. Keesokan harinya, Pat pun ke bandara dengan membawa buket bunga. Tapi Liu berpura-pura meninggalkan cek tersebut karena pembayaran akan dilakukan sore nanti. Liu memohon agar Pat mendahulukan pembayaran hotel tersebut dan berjanji akan mengirim ceknya besok pagi. Saat Liu pergi, Pat menghubungi pihak bank untuk memastikan cek tersebut dan merasa senang karena cek tersebut benar-benar ada. Mereka pun menyewa sebuah kamar untuk tempat pembagian uang tersebut nantinya, dan Tewa berjanji akan mentraktir Ina makan malam mewah setelah transaksi tersebut berhasil. Tewa tiba-tiba terkejut karena Sam akan kembali sebab pacarnya terkena gigit anjing. Karena John bau alkohol dan akan bertemu Pat, Tewa memintanya untuk menyemprotkan parfum. John pun akhirnya bertemu Pat, tapi Pat hanya membayar 1 juta sebagai panjar dan mengatakan akan membayar sisanya. Agar Pat berubah pikiran, John pun merubah biayanya jadi 3,3 juta kalau bayarnya mencicil. Tapi Pat malah mengatakan kalau dia akan menunggu Sam kembali saja, yang membuat John terpaksa mengambil uang tersebut. Karena Sam akan kembali, Tewa akhirnya memutuskan untuk menghentikan misi tersebut, serta membagi uang 1 juta itu pada John, dan langsung pergi ke Bangkok. Sementara di hotel, Ina yang mulai menyukai Tewa membuat surat perjanjian agar Tewa berhenti jadi penipu, serta membuking tempat makan malam yang akan mereka pakai untuk merayakan keberhasilan tersebut. Ina lalu mencoba menghubungi Tewa kalau dia sudah membuking restoran tersebut, tapi Tewa menolak panggilannya. Untuk menutupi kesedihannya pada Liu, Ina berpura-pura menikmati hidangan tersebut. Saat kembali, Ina membuat konten tentang penipuan yang baru saja dialaminya, tapi Tewa tiba-tiba masuk yang membuat Ina menangis karena merasa kesal. Tewa sampai hati membohonginya. Ina meluapkan emosinya dengan kembali membuat konten dan menunjukkan Tewa yang menipunya. Melihat Ina menangis, Tewa pun mengatakan kalau dia kembali untuk membantu Ina agar tanah ibunya tidak disita dan akan melanjutkan misi uang 2 juta lagi agar bisa mereka bagi 2. Ina pun menyetujuinya dengan catatan uang harus Ina yang pegang karena Ina tidak percaya pada Tewa lagi. Karena Sam sudah kembali, Tewa akhirnya merubah rencana dengan menyewa sebuah kilang padi dan meminta John untuk menyewa seorang fotografer. Liu pun kembali menghubungi Pat dan janjian untuk bertemu. Tapi saat bertemu, Liu berpura-pura meninggalkan cek tersebut dan menggodanya dengan meminta Pat untuk mengambil cek tersebut nanti malam di kamarnya. Tidak berapa lama, Tewa datang menggunakan Ferrari dan berpura-pura menjadi orang kaya pemilik mobil impor dan kilang padi. Pat yang hobi balap dibuat senang dengan kecepatan mobil tersebut. Ternyata di dalam kilang sudah ada mobil sport lainnya, dan Pat seperti tertarik dengan mobil tersebut. Tewa pun mengatakan kalau dia akan menjualnya dengan harga 4 juta, yang seharusnya 6 juta, dan khusus hari ini saja. Liu pun berpura-pura kalau dia akan membeli mobil tersebut dan mengatakan pada Pat untuk patungan 2 juta per orang. Dan Tewa seolah-olah menyepelekan Pat kalau dia tidak punya uang. Pat yang merasa tersinggung masuk perangkap dan langsung setuju membelinya dengan patungan. Karena perlu uang 2 juta, Tewa lalu meminta Ina untuk mencairkan cek yang dipegangnya dan 1 juta lagi dari uang yang sudah diberi Pat. Sementara Pat menghubungi pemilik tour untuk meminjam uang dengan berpura-pura ingin membeli tanah dan akan dijual kembali dengan harga mahal. Tapi wanita tersebut
tidak setuju karena baru saja membelikan Pet BMW. Mengetahui hal tersebut, Liu pun pura-pura marah dan akan membeli mobil tersebut sendiri, serta pura-pura cuek pada Pet dan pergi dengan Tewa. Saat di jalan, Pet tiba-tiba menerima telepon dari Sam yang memberitahu kalau dia telah kembali. Sehingga Pet pun menanyakan hal yang sebenarnya dan tersadar kalau dia sudah tertipu. Pet pun akhirnya memutuskan untuk mengikuti Tewa yang saat itu ke bandara untuk menjemput Ina dari mencairkan cek. Pet semakin kesal saat mengetahui kalau cek tersebut telah dibatalkan dan melihat Ina masuk ke mobil Tewa. Pet tetap mengikuti Ina dan Tewa ke tempat yang akan digunakan untuk bertransaksi. Karena beda ruangan, Pet tiba-tiba masuk menemui Ina dan mengatakan sudah mengetahui semuanya. Pet yang tahu Ina mudah goyah mengatakan kalau dia bisa saja melaporkan uang yang 1 juta itu, tapi dia tidak ingin Ina terlibat. Sementara Tewa dan Liu pun sudah mempersiapkan uang 2 juta tersebut. Tewa hampir terkejut ketika Liu tiba-tiba tidak kelihatan. Pet mengatakan kalau dia bukan hanya menipu Ina, tapi juga pemilik Thor. Itu dilakukannya hanya untuk bertahan hidup. Pet pun meminta maaf serta mengajak Ina untuk kembali menipu Tewa dan uangnya akan dibagi 2. Pet mencoba meyakinkan Ina kalau Tewa pasti akan menipunya kembali. Ina pun akhirnya memberitahu Pet rencana Tewa kalau uang yang 4 juta akan dipegangnya untuk disetor ke bank. Pet pun langsung menghubungi Liu dan berpura-pura setuju untuk ikut patungan membeli mobil sport tadi. Pet pun langsung mencairkan uang tabungannya 2 juta yang total saldonya 2.100.000. Mereka pun akhirnya melakukan transaksi tersebut. Untuk meyakinkan Pet, Liu pun menyerahkan uang 2 juta tersebut pada Tewa dan disusul oleh Pet. Setelah selesai transaksi, Pet dan Tewa bersalaman sambil saling sindir halus. Tewa lalu memberikan tas berisi uang tersebut pada Ina, dan Ina memberikannya pada Pet. Tapi saat akan masuk ke dalam mobil, Pet malah mengunci mobilnya dan ingin menipu Ina kembali. Lalu mengatakan kalau dia sudah melihat konten terakhir yang dibuat Ina tentang penipuan Tewa, dan meminta Ina juga membuat konten tentang penipuan yang baru dibuatnya. Ina yang kesal pun akhirnya memberitahu kalau semuanya sudah direncanakannya, bahkan tentang Sam dan juga Ina yang di bandara. Ternyata isi tas itu hanya uang palsu. Pet semakin kesal karena Ina juga mengirim pesan suara Pet pada wanita pemilik Thor yang membuatnya marah hingga mengancam Pet jika melaporkan Ina ke polisi, maka dia yang akan membuat perhitungan. Ina pun akhirnya membagikan uang tersebut. Bagian Tewa dipegang oleh John dan bagian Liu diberikan Ina. Saat mengantar Ina, Tewa menerima sebuah surat yang dibuat Ina malam sebelum Tewa pergi yang berisi untuk tidak menipu kembali. Saat Tewa mengecek uang bagiannya, ternyata sudah ditukar John dengan uang palsu. Ternyata di balik kertas tersebut, Ina menuliskan kalau Tewa berjanji tidak menipu lagi, maka Ina akan bersedia menerimanya. Ina pun akhirnya kembali ke kehidupan semula. Saat Ina kembali bekerja, tiba-tiba Ina melihat jatuh tempo mobil Tewa. Ina pun mencoba menghubungi Tewa, tapi Tewa pura-pura sedang dalam kesusahan dengan mengatakan kalau bisnis travelnya sedang sepi. Ina yang merasa iba pun meminta Tewa untuk datang, membawa dokumen bisnisnya agar dapat dibantu. Di akhir film, Tewa pun bertanya apakah Ina sudah punya pacar, yang membuat Ina senang.